Wanita yang terlahir kembali melakukan hal pertama, yaitu dengan sengaja menghabiskan limit kartu kreditnya. Tak lama kemudian, petugas penagih dari bank segera menemukannya dan memintanya untuk membayar utang. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk membayar sama sekali. Bahkan dengan berani dia meminta bank untuk memasukkannya ke dalam daftar hitam. Seperti yang diperkirakan, dia segera menerima pesan dari bank bahwa dia telah menjadi pesan bank untuk orang yang terdaftar di daftar hitam. Wanita itu baru bernapas lega dan sepenuhnya merasa tenang, karena hanya dengan cara ini dia bisa menyelamatkan nyawanya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah putri orang terkaya, tetapi secara tidak sengaja terjebak dengan utang sebesar 10 juta, yang membuatnya terus-menerus dikejar-kejar untuk membayar utang oleh preman. Wanita yang bingung itu mengetahui dari preman bahwa ternyata wanita licik itu untuk mempertahankan identitas putri palsunya. Diam-diam meminjam uang besar menggunakan kartu identitasnya untuk membeli barang mewah bagi rekan kerja. Dan pacarnya yang sangat dicintainya juga mengkhianatinya. Terjatuh ke pelukan putri palsu ini. Ketika wanita datang kepada wanita licik untuk menuntut penjelasan, dia malah didorong oleh pria ke tanah. Wanita yang ingin melawan kembali didorong oleh wanita licik. Dengan sengaja didorong ke bawah piala. Langsung mati terhantam. Saat itu semua rekan kerja di perusahaan membantu wanita licik, memberikan kesaksian palsu untuk membebaskannya. Akhirnya wanita mati dengan dendam akibat perhitungan mereka. Ketika wanita membuka mata lagi, dia kembali ke hari ketika wanita licik mengajak rekan kerja berbelanja. Wanita yang hidup kembali bersumpah dalam hati, akan memastikan orang yang menjebaknya membayar harga yang mahal. Mengajak semua orang berbelanja dengan gembira di mall. Aku akan membayar semuanya. Saat itu, wanita licik ternyata berpura-pura lagi, menggunakan event mall sebagai alasan untuk meminta kartu identitasnya. Ingat pengalaman di kehidupan sebelumnya. Wanita menahan marah dan langsung menolak wanita licik. Sedangkan pria tidak menunggu dia berbicara dan langsung merebut tasnya. Diri yang dulu mencintai pria itu pasti akan meminjamkannya. Tapi wanita sekarang hanya tersisa rasa benci di hatinya. Lalu dia bangkit dan merebut kartu identitasnya sendiri. Dia segera menamparkan pria brengsek itu. Melihat itu, wanita licik mulai berpura-pura merasa tersakiti. Dia menipu wanita untuk meminjamkan kartu identitasnya. Pria itu juga mengancamnya dengan perpisahan agar dia menyerahkan kartu identitasnya. Tanpa disadari, wanita itu sudah menunggu pria brengsek itu berkata demikian. Maka tanpa berpikir panjang, dia menamparnya lagi. Dia setuju untuk berpisah. Pada saat itu, terdengar suara makian dari rekan-rekan kerjanya di sekitar. Mereka semua mengatakan bahwa dia pelit dan menghambat kesempatan mereka untuk berbelanja. Aku setiap minggu mengeluarkan uangku sendiri. Ketika aku mentraktir kalian minuman, kalian tidak pernah menolak. Sekarang kalian menganggap aku pelit. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Seperti rumput di tepi dinding yang mudah roboh ditiup angin. Melihat dia tidak mau menyerahkan kartu identitas, wanita licik akhirnya panik. Sedangkan wanita itu menggenggam tasnya dengan erat, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan meminjamkan. Melihat itu, wanita licik mengatakan ingin membatalkan pembelian kali ini. Membuat wanita menjadi kambing hitam di perusahaan. Seperti yang diperkirakan, rekan kerja yang suka memanfaatkan, langsung memberi wanita satu tamparan. Memaksanya untuk mengeluarkan kartu identitas. Bahkan langsung merampas tasnya. Mengingat kehidupan sebelumnya di mana mereka bersekongkol membunuhnya. Wanita tidak mau lagi menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Maka dia langsung mengeluarkan semprotan anti serangan dari tas. Mengarahkannya kepada sekumpulan brengsek ini. Wanita licik melihat dia tidak mau menyerahkan kartu identitas. Dengan terpaksa hanya bisa pergi. Setelah semua orang pergi, wanita menghabiskan semua kartu kreditnya. Tiba-tiba rasa ingin buang air kecil menyerang. Dia hanya bisa bangkit pergi ke kamar mandi. Tetapi saat dia kembali, dia terkejut menemukan tasnya telah diacak-acak oleh seseorang. Sementara kartu identitasnya masih ada di dalam tas. Ketika dia bingung dan tidak mengerti, munculnya pria brengsek itu membuatnya memahami segalanya. Bukankah Su Xian sudah pergi? Dia kembali adalah Xiao Li. Apakah kamu mengalami delusi memiliki cadangan? Di sisi lain, wanita licik menggunakan data identitas wanita. Sekali lagi meminjam utang sebesar 10 juta atas namanya. Wanita baru saja kembali ke rumah. Tiba-tiba ditagih oleh petugas penagih utang bank. Anda meminjam 3 juta dari bank kami setengah tahun yang lalu. Belum mengembalikannya. Sudah melewati batas waktu. Saya memang tidak berniat untuk membayar. Cepat bekukan semua kartu bank saya. Tak mengejutkan. Wanita menerima pemberitahuan itu pada malam yang sama. Bahwa dirinya kini telah masuk dalam daftar hitam. Kini meskipun wanita licik itu meminjam 10 juta, dia akan kehilangan semua uangnya karena reputasinya. Dan semua dananya akan dibekukan. Setelah melakukan semua itu, wanita akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan merasa lega. Keesokan harinya, wanita licik yang tidak tahu apa-apa, ternyata mengajak rekan-rekannya berbelanja. Ketika wanita melihat sebuah tas dan ingin membelinya,
Wanita licik itu dengan sengaja ingin bersaing dengannya. Saat itu, pria brengsek juga mulai mengejek wanita. Seandainya bukan karena wanita licik itu, dia ini orang kampung. Seumur hidupnya tidak mungkin bisa membeli tas semahal ini. Mengingat kembali dirinya yang menyembunyikan identitas untuk menemani pria brengsek. Sejak memulai usaha, yang didapat malah pengkhianatan. Wanita langsung memberi dia satu tamparan. Sementara rekan kerja yang tidak tahu berterima kasih itu merasa dia sengaja menghalangi mereka berbelanja. Maka mereka mengambil barang-barang di toko dan melemparkannya ke arah wanita. Mengira bahwa apapun yang mereka lakukan, wanita licik pasti akan membayar untuk mereka. Bahkan menahan dia untuk memilih barang termahal di toko. Menghantamkan barang yang paling berharga ke arahnya. Tidak peduli seberapa banyak karyawan memperingatkan. Mereka sama sekali tidak peduli. Pria itu bahkan mengambil barang termahal di toko dan langsung melemparkannya. Lalu memberikan wanita itu tamparan yang besar. Memaksanya berlutut di tanah untuk meminta maaf kepada wanita licik. Wanita juga tidak ragu sedikit pun. Dia membalas dengan tamparan. Kenapa saya harus minta maaf? Cobalah sekali lagi. Sesuai keinginanmu. Ayo sini. Sampai manajer mal datang berlari. Semua orang akhirnya mau berhenti. Dan rekan kerja itu dengan angkuh mengatakan bahwa dia bahkan merusak seluruh mal pun tetap mampu membayar. Silakan gesek kartu untuk membayar. Kalian telah merusak toko kami. Jumlah uang yang terlibat adalah 8 juta. Ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kejahatan pidana. Jika kalian tidak mampu membayar, konsekuensinya tidak akan bisa kalian tanggung. Jangan bicara tentang 8 juta. 10 juta pun saya bisa bayar. Kalian segera akan membayar untuk tindakan kalian baru saja. Membayar harga yang tidak bisa kalian tanggung. Saldo tidak cukup. Bagaimana mungkin ini terjadi?